Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Maulana. NIM 212012 1095. Saya mahasiswa dari Universitas Fajar Makassar dari Prodi Teknik Sipil. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak dosen Irfan DR SN Irfan Palipu SSM Hum yang memberikan 3 pertanyaan, dan pertanyaannya sebagai berikut. Yang soalnya berbunyi: 1. Jelaskan apa yang disebut diri self menurut Anda, dan diri berdasarkan teori trait dan psikoanalisa Freud. 2. Bandingkan serta tunjukkan perbedaan antara teori trait dan psikoanalisa Freud dan mengamati pembentukan kepribadian. 3. Menurut Anda, dari 2 teori di atas, bagaimana seharusnya kepribadian seseorang, utamanya pribadi seseorang terpelajar, terhubung dengan orang lain? Jawaban saya dari pertanyaan 3 di atas adalah, menurut saya, diri adalah sikap dan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri, dan suatu keseluruhan proses psikologis yang menguasai tingkah laku dan penyesuaian diri. Sedangkan berdasarkan teori trait, diri adalah pusat dari dunia sosial setiap orang. Sementara seperti yang kita ketahui, faktor genetik memainkan sebuah peran terhadap identitas diri atau konsep. Berdasarkan teori psikoanalisa Freud, elemen dari sifat manusia terdiri dari 3, yaitu adalah id, ego, dan superego. Ketiga elemen ini berpadu membentuk karakter seseorang. Terus jawaban saya untuk pertanyaan yang kedua adalah, perbandingan dan perbedaan antara teori trait dan teori psikoanalisa Freud. Di dalam teori trait ada beberapa tokoh pemikir. Salah satunya tokoh pemikir tersebut yaitu Raymond Cattell. Metode Cattell ini memungkinkan identifikasi trennya dalam data yang lebih besar dan menghasilkan faktor-faktor yang berkelanjutan dan mampu
mampu menggambarkan perbedaan individu. Jadi lewat data-data sains itu beliau biasa memperlihatkan tipe karakteristik setiap orang, sedangkan di dalam teori psikoanalisis Freud dalam mengamati pembentukan kepribadian, beliau mengibaratkan seperti gunung es. Teori besar Freud yang menarik itu karena pertama ketika teori ini muncul ada pada setanalisisinya, jadi dia menganalisa dari lewat dirinya sendiri untuk melihat bagaimana diri itu. Di antara beberapa percobaan ada beberapa tokoh yang dipengaruhi dan bahkan bersama dia melanjutkan eksperimennya. Jawaban saya yang ketiga adalah berbicara dan bertutur kata yang baik kepada seseorang. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara agar komunikasi bisa terjalin dengan baik. Tapi jangan terlalu sering memberikan pertanyaan kepada orang agar dia tidak merasa ditekan dengan pertanyaan yang Anda utarakan kepadanya. Buat pembicaraan yang ringkas namun efektif. Hindari kata-kata yang tidak efektif. Kemudian bersikap lembut, sopan, ramah, tersenyum, yakin dan percaya diri. Itulah tadi semua contoh dari perilaku orang yang terpelajar menurut teori di atas. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya dimohon dimaafkan Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.